Tidak ada nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan ataupun yang tidak berketurunan yang dicatat bernama Ubaidullah. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsul riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak karena pengakuannya tidak sesuai dengan data-data riwayat yang dicatat oleh para ulama nasab dalam kitab-kitabnya, mulai daripada abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal. Baru ada berita tentang itu bahwa mereka ketemu Rasulullah pada abad 9 Hijriah akhir, yaitu pada tahun 895 Hijriah. Dari situ maka nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Siapapun kita, berbeda, berbeda apapun kita, tetap saja kita saling mendoakan dengan doa yang sebaik ini. Amin, Allahumma amin. Telah kita saksikan bersama-sama dan kita simak secara seksama bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara tegas mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang mardud atau tertolak. Alasannya karena riwayatnya terputus. Artinya riwayatnya terputus itu, kata Kiai Haji Imaduddin, karena kitab-kitab yang sezaman dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada yang menyatakan ada putra Ahmad yang bernama Ubaidullah. Jadi perhatikan poinnya. Satu, nasabnya mardud. Alasannya karena riwayatnya terputus. Maksud riwayat terputus adalah tidak ada kitab dalam rentang waktu yang sangat lama, 550, bahkan ditambah lagi 101 menjadi 651 versi terbarunya ya. Sekarang mari kita perhatikan dua diksi itu ya. Kita fokus kepada diksi yang pertama dulu, yaitu nasabnya mardud. Kita baca kitab ulama nasab yang sudah diakui sebagai nasabah. Yang pertama adalah kitab Al-Umdah. Ini ditulis oleh Ibnu Inabah yang lahirnya tahun 748, wafatnya tahun 828. Berarti hidup di antara abad ke-8 sampai abad ke-9. Ini juga telah dinukil oleh Sayyid Mahdi Rojai yang masih hidup sampai saat ini ya, dalam kitabnya Al-Muqibun. Itu kitab yang sebelah, setelahnya kitab yang sebelahnya ya. Bagaimana ulama nasab bicara tentang nasab mardud? Apakah benar seperti yang dibicarakan oleh Kiai Haji Imaduddin? Nah itu ya. Saya bacakan, wa amma mardudun nasab. Adapun yang disebut dengan mardudun nasab, atau adapun kalau ulama nasab mengatakan mardudun nasab, karena ini sedang menjelaskan mustolah atau istilah-istilah di kalangan nasabin ya. Jadi istilahat yang dikenal oleh ulama-ulama nasab. Ada satu istilah yaitu mardudun nasab. Apa itu mardudun nasab? Fahuwalladzi, maka mardudun nasab itu atau nasab tertolak itu adalah nasab yang idda'a ya. Seseorang yang mengaku ila qabilatin, bahwa dia bernasab kepada satu kabilah. Artinya dia mengaku sebagai keturunan sebuah kabilah. Walam yakun minhum, padahal dia bukan bagian dari kabilah itu. Summa alimu tilkal qabilatuh ya. Di sini alimu itu hum ya. Kemudian kabilah itu atau ahlul kabilah itu tahu ya, bibutlanihi ya, bahwasanya pengakuan itu batal. Jadi yang pertama ada orang mengaku bernasab kepada sebuah kabilah, tetapi orang-orang di kabilah itu tahu kalau pengakuan dia itu batal. Summa mana'uhu, kemudian orang-orang dari kabilah itu melarang
orang tadi yang mengaku-ngaku andakwahu kepada dakwahnya, kepada pengakuannya. Jadi pengakuannya itu dilarang, tidak boleh kamu mengaku-ngaku. Fasara hukmuhu, maka jadilah hukum nasab orang yang mengaku itu indan nasabati, menurut para ulama nasab, annahu, bahwa nasab dia itu atau bahwa orang itu mardudun nasabi, adalah tertolak nasabnya, kharijun anil baitis syarifi, dan dia keluar dari sebagai statusnya min ahli baitin nabi, atau sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kabilah yang dimaksud di sini adalah kabilah yang termasuk kepada keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan poin dari nasab ditolak itu adalah seseorang yang ditolak oleh kabilahnya. Berarti pihak pertama mengaku, pihak kedua ada kabilah yang dijadikan sandaran atau yang dijadikan jalurnya dia kepada Rasulullah. Ini kabilahnya bukan Rasulullah, tapi kabilah yang semua berasal dari Rasulullah, ya. Namanya Sadah atau Nakobah lah bahasanya. Misalnya kamu mengaku berasal dari Sadah Qatada, lalu kabilah Qatada itu menolak, kamu bukan, dan melarang kamu jangan mengaku-ngaku. Atau kamu misalnya berasal dari Sadah Filaliyin atau Sadah mana gitu, atau Sadah Alawi misalnya, Ba'alawi. Lalu orang-orang Ba'alawi itu menolak, oh kamu tidak terdaftar di sini, kamu tidak tertulis sebagai anggota, sebagai dzurriyyah dari Nakobah ini, maka nasab kamu tertolak. Karena Nakobah itu adalah Nakobah yang sebagai dzurriyyah Nabi, maka kamu, kesimpulannya kamu bukan dzurriyyah Nabi. Itu Pak yang namanya mardudun nasab. Sekarang kita terapkan kepada Ba'alawi. Ba'alawi itu satu Nakobah. Siapa yang menolaknya? Mereka mengklaim kepada siapa dan ditolak oleh siapa? Kok tiba-tiba menjadi mardud? Itu makanya awal-awalnya Kiai Haji Imaduddin itu tidak menggunakan bahasa mardud loh, tapi nasabun batilun. Padahal nggak ada dalam istilah nasab itu, nasab batil itu nggak ada. Tapi Kiai Haji Imaduddin yang memunculkan istilah itu, nasabun batilun, doif jiddan, nggak ada bahasa nasab doif jiddan itu nggak ada semua. Itulah. Jadi ini blundernya Kiai Haji Imaduddin. Awalnya menggunakan bahasa sendiri, ya mungkin karena sering saya bilang kan, itu mengada-ngada istilah itu. Tiba-tiba sekarang sudah berubah. Jadi nasabnya sudah mardud, riwayatnya mungkoti. Sekarang kita bicara nasab mardud saja itu sudah melanggar dari kaidah ulama nasab. Tidak pernah ada bahasa nasab mardud dikaitkan dengan riwayat, tapi tentang pengakuan seseorang yang ditolak oleh yang diakui. Dalam fikih juga begitu. Misalnya kamu mengaku sebagai anaknya si fulan, apabila berkaitan dengan warisan atau apa, lalu keluarga si fulan itu atau fulannya menolak, yaitu namanya mardud nasab kamu. Syarat kamu itu diakui adalah ketika pengakuan kamu itu dikonfirmasi. Itu dalam masalah nasab kalau berkaitan dengan ditolak atau diterima, makbul atau mardud. Nah, kira-kira kan begitu. Jadi ini kita bisa paham bahwa Kiai Haji Imaduddin selain adalah orang yang pertama kali mengarang kitab menolak nasab Ba'alawi, yang kitab ya, ternyata beliau juga orang pertama yang membuat definisi mardudun nasab dengan definisi yang tidak dikenal oleh ulama nasab. Itu. Kalau ada pembelanya Kiai Haji Imaduddin yang punya nyali, bisa menunjukkan kitab nasab mana yang menjelaskan definisi mardud nasab itu seperti yang diucapkan oleh Kiai Haji Imaduddin, silahkan ditunjukkan ya, baik versi konten atau di komentar. Ingat, kitab nasab saya tidak mau terima lagi tulisan berbentuk blogspot ya. Jadi kalau hanya ada makalah-makalah di komputer, makalah-makalah di internet, mardud itu ditolak itu ya. Harus kitabnya, biar kita tahu kita bicara ini pembicaraan siapa. Biar kita tahu kita berbicara tentang ilmu, sumbernya dari mana. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kamu copy paste dari internet, kamu tidak tahu mana sumbernya, mardud ya, itu mardudun minal mardudin. Jadi yang tertolak dari yang tertolak ya. Jadi begitu ya. Sudah nggak musim sekarang kita bicara terus kopas-kopas di internet, nggak jelas sumbernya di mana ya. Sayyid inilah, sayyid itulah. Standarnya sekarang adalah kitab ya. Karena katanya ini tesis ilmiah. Begitu. Jadi tolong, siapa yang bisa menunjukkan kepada saya rujukan Kiai Haji Imaduddin ketika membuat istilah mardudun nasab. Jangan bicara Ba'alawi dulu. Kalau memang mau disiplin ilmu, maka harfan harus kita
preteli, harus kita pertajam. Nah, itu baru namanya ilmu ya. Kalau cuma mau main framing ya siapapun bisa. Allahumma hdina hada sabil, ini baru satu ya. Belum nanti akan saya bahas yang kedua tentang mungkoti riwayat dalam nasab ya. Kita bersambung di bagian kedua.